Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin API MSTPI, dosen tetap pada program studi Teknik Kelautan Politeknik dan Kelautan Perikanan Bone. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pembelajaran. Video ini juga menjelaskan secara singkat mata kuliah Teknik Pengelolaan Lingkungan Laut yang saya ampuh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berada pada semester 4 dan diperuntukkan untuk taruna tingkat 2. Mata kuliah ini terdiri dari 15 sub CPMK dan 5 kelompok kajian. Mata kuliah Teknik Pengelolaan Lingkungan Laut merupakan mata kuliah minat atau MPM dan memiliki 4 SKS. 1 SKS untuk teori dan 3 SKS untuk praktek dengan pendekatan based learning. Mata kuliah ini merupakan lebih banyak membahas terkait beberapa metode yang digunakan untuk teknik pengelolaan lingkungan laut. Topik dan struktur perkuliahan yang membahas lebih banyak yaitu prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan laut satu pertemuan, teknik pengelolaan lingkungan laut satu pertemuan, kemudian ada metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data lingkungan itu 2 pertemuan, kemudian evaluasi dan proteksi sumber daya lingkungan laut itu 1 pertemuan, kemudian pendekatan Marine Protect Area dan DPSIR itu 2 pertemuan, kemudian di pertemuan ke-7 itu ada metode evaluasi sumber daya pesisir dan laut. Setelah itu di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Identifikasi kendala fisik, biologi, dan antropogenik itu ada 2 pertemuan, kemudian ada metode pencegahan dan pengendalian pencemaran itu 1 pertemuan, kemudian dilanjutkan lagi dengan instrumen kelautan 1 pertemuan, konsep daya dukun 1 pertemuan, serta perhitungan daya dukun 1 pertemuan, kemudian pengelolaan lingkungan berkelanjutan 2 pertemuan. Di ujian akhir semester, mereka akan membuat suatu konsep pengelolaan lingkungan laut secara berkelanjutan dan itu akan menjadi penilaian bagi mereka. Kemudian, bobot penilaian yang kami berikan adalah 40% itu ada pada di ujian akhir, karena pada saat ujian akhir itu mereka melakukan suatu konsep pengelolaan lingkungan sehingga itu dan itu didapat dari beberapa kali praktek hasil dari ininya dan itulah yang dikumpulkan untuk dinilai. Kemudian 30% itu ada tugas yang kami berikan, kemudian 20% itu di ujian tengah semester dan 10% itu biasanya kami berikan kuis sebagai suatu apresiasi di saat mereka memulai suatu kegiatan atau di akhir pembelajaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran saya. Silakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Senang sekali melihat muka kalian begitu cerah, semangat, walaupun mungkin kita baru bertemu kembali, tapi dengan wajah seperti itu memberikan suatu semangat tersendiri. Oke, sebagai pembuka dari saya, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih, Anda luar biasa. Tepuk tangan. Baik, pada kesempatan ini saya kembali di depan kalian mata kuliah yang saya ampu mengenai pengelolaan lingkungan laut. Tentunya lanjutan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ini adalah pertemuan ketiga kita yang dimana untuk kali ini kita akan menyediakan suatu data dalam membuat terobosan pengelolaan habitat sumber daya lingkungan laut. Namun, ya ada namunnya. Sebelum kita mengolah data, tentunya kalian perlu mencari tahu. Yang pertama, tentu saya ingin mengetahui lebih dulu terkait dengan prinsip apa sih itu pengelolaan. Ada yang masih ingat? Apakah itu sebenarnya pengelolaan lingkungan laut? Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tidak apa-apa, dibuka aja. Coba. Ya, dia terkait dengan apa? Itu juga akan dapat kita lakukan supaya kita mampu mengelola, maka
yang harus kita ketahui itu adalah prinsip pengelolaan itu sendiri. Nah, yang lingkungan laut itu yang termasuk lingkungan laut yang mana? Karang. Ya. Termasuk mangrove, ya. Ya, lamun. Apalagi? Megabentois itu bagian dari ekosistem. Oh ya, termasuk dalam biota. Kalau pada lamun tadi sudah, apalagi kira-kira? Air laut itu sendiri. Air laut itu perlu kita lihat apa sih manfaatnya, karena dia kan dari 50% kehidupan di dunia itu adalah penopangnya dari air. Maka itu penting gitu. Nah, saking pentingnya kita perlu mengelola supaya apa? Banyak hal yang membuatnya bisa tercemar, kena dampak lingkungan, rusaklah apa semuanya, sehingga tidak bermanfaat bagi keberlanjutan. Nah, inilah gunanya kita belajar ini. Nah, selain itu, yang saya bilang, yang kita singgung tadi, ini, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Nah, itu, ini yang mungkin akan kita pelajari hari ini. Terus, apa yang perlu dilakukan? Nah, bagaimana cara mengumpulkan data air laut sedangkan kita di darat? Ya tentunya mungkin kita akan melakukan suatu eksperimen. Ya, nanti saya akan luangkan waktu satu pertemuan untuk membawa kalian mengambil sampel air atau kita menguji air laut. Apa yang mau dilihat? Mulai dari salinitasnya, mulai dari pH-nya, oksigen terlarut, ataupun kandungan-kandungan lain yang bisa kita ambil sampelnya untuk diuji laboratoris. Ya, kalau in situ banyak yang bisa kita dapatkan datanya. Contoh salinitas. Fungsinya apa salinitas? Itu berpengaruh pada parameter lain. Pengaruhnya apa? Bisa saja menyangkut masalah klorofil. Apakah semakin tinggi salinitas, klorofil bisa bertahan di situ? Klorofil ini adalah nutrien atau sumber makanan pertama bagi biota-biota yang hidup di perairan laut. Itu penting. Penting kita tahu apakah keberadaannya ada atau tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Itu pertanyaan besar. Nah, inilah pentingnya kita melakukan mempelajari suatu sistem pengelolaan lingkungan laut. Terus, dari air laut itu sendiri, kita coba bergeser ke pesisir. Nah, pesisir itu sebelum sampai ke pesisir ada namanya ekosistem terumbu karang. Kalian sudah pernah lihat? Sudah. Alhamdulillah. Berarti Anda tidak asing untuk kalau mau mencari datanya. Sudah pernah melakukan pendataan? Belum. Sudah apa belum? Sudah pernah? Oke. Kalau sudah pernah, berarti di metode di mata kuliah pembelajar apa lagi namanya itu? Bukan. Metode pengambil pencatatan habitat ada, mungkin di semester berikutnya baru Anda dapatkan sebenarnya itu. Tapi itu ada metode. Nah, nanti saya pun akan coba memberikan suatu gambaran terkait dengan metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data. Data ini penting yang saya bilang tadi. Kenapa? Inilah yang perlu kita olah, kita jadikan sebagai bahan informasi, misalnya untuk ekosistem terumbu karang. Apakah terumbu karang itu masih bagus kondisinya, atau sudah tercemar, atau mungkin dia sudah mengalami degradasi, penurunan? Nah, apa yang perlu Anda lakukan mengetahui datanya? Data kondisi terumbu karangnya, kemudian sudah berapa banyak sebaran luasannya. Makanya mungkin di mata kuliah penginderaan jarak jauh, Anda diajarkan mengenai sebaran habitat ekosistem. Itu salah satunya ini. Jadi mata kuliah ini terkait dengan penginderaan jauh. Supaya apa? Data yang dari sana kita bisa jadikan sebagai simbol atau untuk acuan. Kemudian ground check. Data yang Anda ambil sendiri, lihat, oh ternyata di daerah ini sebaran karangnya itu masih bagus. Setelah kita cek, oh ternyata karang jenis ini yang ada di situ. Itu yang perlu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah dapat data seperti itu? Yang harus dilakukan adalah menjaga supaya jangan sampai mengalami gangguan. Ya, bisa saja dengan keberadaan kalian itu bisa menjadikan tempat wisata,
atau bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk bisa menjadikan sebagai daerah perlindungan laut. Nah, kenapa perlu dilindungi? Supaya, tahu nggak fungsinya karang? Ada yang tahu? Dia sebagai tempat tinggalnya beberapa ikan jenis ikan laut. Ya itu. Jadi kalau rusak rumahnya, kemana dia? Ya. Bisa jadi dia tidak bisa, sehingga jarak tempuh nelayan untuk menangkap ikan pun lebih jauh. Biaya operasionalnya juga semakin tinggi. Oke, saya mau mengambil satu sampel, ya. Sebenarnya ini ada semua ini. Ini yang mau kita kumpulkan. Jadi tadi yang saya bilang tadi, kita akan kumpulkan data. Data primer atau sekunder itu bisa kita gunakan. Data primer tentunya kita ambil sendiri. Kalau data sekunder bisa kita ambil data statistik. Data statistik yang untuk air laut itu bisa Anda mendownload di setiap wilayah. Ada data statistik yang biasanya dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional. Itu Anda bisa pakai itu. Atau kalau tidak, Anda bisa mendownload di website Copernicus. Itu dalam tempo 1 tahun itu bisa Anda lihat kondisi air laut. Itu bisa. Tapi terumbu karang, mangrove, padang lamun atau biota laut itu bisa kita lakukan sendiri. Ya. Lanjut. Nah, ini mungkin cara, ya, bagaimana kita mengumpulkan datanya. Datanya itu kalau mengamati air laut itu, apakah itu data harian? Tahu data harian? Apa maksudnya data harian? Data yang setiap hari. Setiap hari. Oke. Biasanya itu kalau untuk kualitas hari itu pagi atau sore. Kalau pagi itu biasanya mereka yang di budidaya itu karena berkaitan dengan oksigen terlarut. Sebelum matahari terbit pada mungkin jam 3 sampai jam 5 itu kandungan oksigen yang di dalam air itu sangat kurang. Karena seluruh makhluk hidup yang ada di dalam air, mau itu fitoplankton, zooplankton, ikan itu sendiri, itu akan mengkonsumsi seluruh oksigen. Kalau dia konsumsi oksigen, apa yang dikeluarkan? Gelembung atau karbon dioksida, CO2. Betul sekali. Nah, sehingga fitoplankton yang tadinya dia mensuplai oksigen, juga dia membutuhkan oksigen untuk bertahan. Nanti dia berubah lagi di saat matahari terbit, di saat matahari muncul, mulailah dia melakukan proses fotosintesa, ya, untuk mengubah CO2 menjadi oksigen. Lanjut. Kalau misalnya suatu saat kalian praktek di lapangan, berapa titik sih yang bisa kita ambil? Nah, ini juga menjadi sampel. Tolong diperhatikan, pada saat Anda mengambil sampel air, keterwakilan dari wilayah tersebut. Keterwakilannya. Misalnya satu pulau itu tergantung luasannya, apakah cukup 3-4 titik sampel yang kita ambil airnya. Dari satu titik tentunya perlu dilakukan pengulangan. Pengulangan ini nanti yang membuat valid data yang Anda dapatkan. Jadi satu stasiun biasanya kita lakukan pengulangan 2 kali, sehingga dalam satu stasiun ada 3 data yang terkumpul. Dari nanti itu dirata-ratakan, setelah itu dijadikan sebagai bahwa di stasiun ini nilai parameternya sekian. Ingat bahwa perlu ada pengulangan. Itu untuk agar data Anda valid, ya. Lanjut. Nah, ini apa? Ada yang tahu parameter in situ? Maksudnya apa itu in situ? In situ. Itu bisa dilakukan di tempat. Tapi harus bawa apa? Bawa alat yang digunakan. Ada yang masih ingat untuk mengukur salinitas apa? Hand refraktometer.
refraktor. Kenapa dikatakan hand? Karena dia menggunakan tangan untuk mengukur. Jadi kita sampaikan. Kalau pH? pH meter. pH meter bisa. Kertas lakmus bisa. Oke. Kalau kecepatan arus? Ada yang ingat? Current meter. Kalau kecerahan? Ada yang bulat-bulat hitam putih, apa namanya itu? Apa namanya? Apa namanya? Sesidis. Itu untuk kecerahan. Nah, kalau oksigen terlarut biasanya itu ada alat terkhusus. Itu biasa digunakan tersendiri. Oke. Terumbu karang. Kalau kita mau melihat kondisi terumbu karang, yang pertama dilakukan adalah melihat sebarannya. Kemudian data yang perlu dikumpulkan, jenis karang apa yang ada di situ. Nah, dari situ nanti bisa kita ketahuan. Diolah datanya sehingga Anda bisa menentukan bahwa oh ternyata yang muncul itu, yang banyak di situ adalah misalnya Acropora yang pertumbuhannya masif. Berarti arusnya kencang. Kalau dia masif itu kencang karena dia keras. Tapi kalau dia kecepatan arusnya lambat, itu biasanya Acropora banyak yang apa namanya yang murcabang itu, branching yang banyak. Itu apa namanya dia punya pertumbuhan itu bagus. Nah, terus di tempat yang paling dalam itu justru lebih masif lagi. Makanya kadang ada karang-karang yang kayak otak itu. Anda pernah lihat yang seperti otak? Itu biasanya itu agak di bawah di kedalaman tertentu, yang dimana arus itu tidak terlalu kencang. Gitu. Metode pengumpulan data. Ini ada spidol. Oke. Kalau kita ingin mengumpulkan data ya, data terumbu karang. Kalau saya ibaratkan suatu pulau, ini pulau. Nah, tentu kalian harus menentukan titik stasiun. Apapun itu, dia mau karang, mau lamun, mau mangrove, tentukanlah titik stasiunnya. Nah, kemudian dari titik stasiun, misalnya ini suatu pulau A. Disinyalir setelah melihat sebaran dari di peta, ternyata di pulau A itu ada sebaran karang. Anda cross check, namanya ground check ya. Kita cross check, kita tentukan titik. Oh ternyata di sini 1, di sini 2, di sini 3. Berarti kita punya 3 stasiun. Nah, tentunya orang yang mengambil data ini adalah orang yang mampu melakukan penyelaman. Nah, makanya kalian dibekali dengan skill serta sertifikat selam. Itu fungsinya, ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengambil data seperti ini. Itu berarti legalitas Anda untuk mengambil data tidak diragukan. Nah, dari stasiun pertama kita ke stasiun pertama. Stasiun pertama ini nanti Anda ngambil data sejarak 50 meter. Kemudian dilakukan pengulangan. Pengulangannya ke sini. Dia semakin ke sini, bukan di sininya. Ya, diingat baik-baik. Kalau ke sini berarti dia beda-beda. Biasanya semakin ke sini dia berdasarkan kedalaman. Mungkin di sini 3 meter, di sini 5 meter, di sini 7 meter. Tapi kalau di sini dianggap bahwa dia masih satu rata kedalamannya, ya itu tekniknya. Nah, apa yang dikumpulkan setelah semuanya ini? Data apa yang dikumpulkan? Inilah yang menjadi nanti untuk kita lakukan pengelolaan. Yang dikumpulkan adalah bukan jumlah, kondisi terumbu karang. Dari kondisi terumbu karang ini nanti
kalian akan melihat apakah dia baik, dia rusak, apa sedang, atau rusak. Anda boleh membuka Kepmen Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2014 itu tentang kondisi ini. Itu saya sudah share ke mana? Ke platform yang sering kita gunakan sebagai pembelajaran. Anda bisa lihat di situ. Itu menjadi acuan. Nah, apabila dia sedang atau baik, itu no problem, nggak masalah. Tapi kalau dia buruk, rusak. Inilah fungsi kalian mempelajari ini, pengelolaan. Apa yang harus dilakukan kalau dia rusak? Perlu tentunya kita melakukan rehabilitasi terumbu karang. Yang istilahnya namanya apa? Transplantasi terumbu karang. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk transplantasi. Bisa dengan spider, bisa dengan meja, bisa dengan gantung, dan lain-lain banyak hal. Tapi yang saat ini lagi tren, lagi banyak digunakan itu metode spider. Karena yang dianggap bahwa pertumbuhan, terutama Acropora branching, itu sangat bagus. Gitu. Jadi spider ini menjadi tren metode unggulan untuk digunakan di dalam merehabilitasi kerusakan dari terumbu karang. Itu salah satu bagian dari pengelolaan yang kita pelajari saat ini. Oke? Jadi nanti kalau kalian suatu saat bekerja atau setelah selesai kuliah di sini, kemudian diminta sebagai surveyor atau mungkin sebagai tenaga teknis, maka ini yang perlu Anda ingat. Bahwa saya pernah belajar di Poltek seperti itu. Lanjut, kita beralih ke ekosistem lain. Pada lamun ada penghapus, saya kembali ke sini. Ingat, di dalam suatu tempat wilayah biasa 3 ekosistem ada sekaligus. Berarti pulau itu sangat subur, sangat bagus itu. Kalau ketiga ekosistem itu kumpul. Saya kembali ke sini. Loh, Pak, gimana caranya mengetahui di situ ada lamun? Kembali lihat data sebaran. Makanya Anda diajari penginderaan jarak jauh. Oke, seperti itu. Nah, terus sama pengambilan sampelnya bagaimana? Sama seperti tadi. Yaitu kita coba 3 atau 4 stasiun. Kemudian satu stasiun perlu ada apa tadi? Pengulangan. Nah, pengulangannya gini. Kalau Anda menarik, ini pantai nih. Kalau Anda menarik ke sini, ini transek pertama. Maka yang di transek kedua itu pengulangannya di sini. Kalau Kalau terumbu karang dia ke sini. Jelas ya perbedaannya ya? Oke. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Biasanya menggunakan metode transect line. Oke, itu masalah metode itu nanti kita praktekkan. Tapi yang saya ingin pertegas di sini bahwa apa yang dibutuhkan dari data ini? Yang dibutuhkan adalah kondisi lamun lagi. Sama kayak tadi. Kondisi lamun. Apanya yang kondisi lamun mau dilihat di sini? Di sini adalah jenis, kemudian tingkat kerapatan, kemudian frekuensi lamun. Apa itu frekuensi? Berapa banyak sering muncul di dalam transek yang kita buat. Metode ini, praktikum ini saya sudah buatkan buat kalian. Anda bisa download ini. Silakan Anda download karena ini saya sudah buat termasuk yang terumbu karang tadi. Oke, sampai sini jelas ya bahwa kenapa Anda mau mengambil data itu untuk apa fungsinya? Kemudian mungkin satu lagi supaya Anda ingat. Karena setelah ini kita akan mangrove lagi dulu. Mangrove pun demikian. Kalau mangrove beda lagi. Beda lagi. Oke. Mangrove dia beda lagi. Kalau ini adalah pesisir, maaf, di sini ya. Di sini mangrove. Ngambilnya udah gimana cara narik transeknya? Tarik dari garis pantai ke darat. Kalau tadi karang sama itu dari ini ke sini. Ya, dari pinggir pantai ke darat. Ambil 10 kali 10. 10 ini 10 kali 10. 10. Nah.
Ini Anda bisa download ini. Anda buka apa ini saya sudah buatkan ini. Jelas di situ metodenya, kemudian apa yang perlu diukur, apa yang perlu diinikan, saya sudah jelaskan di situ. Saya hanya mencoba memelihatkan yang saya ingin sampaikan di sini guna dari datanya. Data apa yang dibutuhkan di sini? Nah, termasuk dari jumlah tegakan, kemudian jenis. Nah, kalau di sini kerapatan, dia juga ada kerapatan. Ini yang perlu Anda munculkan di data. Nah, jika data ini sudah ada, berarti oh ternyata padat, tidak perlu direhabilitasi. Tapi kalau dia jarang, atau yang ada di dalam kotak-kotak ini tadi ini kecil, berarti itu baru tumbuh. Tapi kalau kita tarik tidak ada isinya, berarti perlu rehabilitasi. Gimana caranya? Penanaman mangrove. Saya pikir kalian pernah melakukan ya. Oke. Baik. Saya pikir itu. Saya ingin atau gini. Dari 3 ekosistem ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan? Ada yang belum dimengerti? Kalau semuanya sudah mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau untuk masalah cara mengambil datanya, Anda bisa mendownload dari platform yang kami sudah siapkan. Itu prosedur, kemudian cara mengidentifikasi dan lainnya itu ada semua, saya berikan penjelasan di situ. Kemudian untuk pertemuan berikut, saya akan membawa kalian ke salah satu ekosistem mangrove. Kita akan mengambil data seperti ini. Siap ya? Siap. Terus jangan lupa bawa buku, bawa catatan, supaya untuk peralatan lain yang saya siapkan. Terus kita butuh meteran kecil. Nanti mungkin kalian siapkan, kita bagi kelompok. Nanti pada saat pertemuan berikutlah kita bagi kelompok. Rencana hari ini saya mau bagi kelompok, tapi nggak jadi. Ya, minggu depan aja. Kita sekaligus saya akan tentukan titik di mana kalian mengambil datanya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya tidak ada yang perlu dijelaskan, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi menambah hasanah wawasan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga bermanfaat dan tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik KP Bone yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Serdos tahun ini. Kemudian terima kasih juga kepada tim, kolega dosen, serta semua yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.